carilah uang yang namanya itu sesuai dengan mimpinya itu, dan kebetulan dia yang tertera di situ, dan kebetulan dia dimimpikan nampak wajah wanita tua itu gitu kan, sehingga dicari, ketemu, dipanggil sama raja itu. Wahai nenek gitu kan, apa yang sudah kamu lakukan terhadap masjidku gitu kan. Gitu kan, kata raja itu. Masjidku. Wahai Baginda gitu kan, aku tidak pernah melakukan apapun, aku tidak pernah berani untuk melakukan apapun. Tapi apa yang sudah engkau lakukan saat pembangunan masjidku? Apa yang kamu bantu selama proses pembangunan masjidku? Apa yang kamu lihat gitu kan? Wahai raja itu kan, aku tidak berani untuk melanggar perintahmu gitu kan, kata wanita itu kan. Sehingga aku pun tidak mempunyai apa-apa yang bisa aku berikan untuk membantu pembangunan masjid itu. Coba pikir-pikir lagi nek gitu kan, kok nama masjid ini dalam mimpiku berubah jadi namamu gitu kan. Nenek ini kan bingung, dia mikir apa gitu kan. Akhirnya dia ingat, wahai Baginda gitu kan, pada waktu proses pembangunan itu saya ingat gitu kan, ada tunggangan waktu itu kan untuk ngangkut bahan pasir apa, bahan bangunannya itu pakai kan ditarik oleh kuda gitu kan, masih ditarik oleh kuda. Nah, aku lihat kuda binatang tunggangan yang menarik bahan material itu pada waktu itu lepas, tidak terikat gitu kan. Kemudian aku ikatkanlah dia di satu pohon gitu kan. Kemudian tidak lama dari situ aku lihat tunggangan kendaraan itu, kuda itu, dia nampak seperti kehausan gitu kan. Sehingga aku dekatkanlah air minum supaya dia bisa minum. Sehingga dia minum dengan sangat apa istilahnya itu, menghilangkan rasa hausnya itu, sangat apa istilahnya itu, mau kehausan lah ya kan. Nah, dari situlah gitu kan, ternyata amalan yang nampaknya sepele gitu kan, sedikit seperti kisah tidak jauh beda dengan wanita yang memberikan seekor anjing tadi, itu justru menjadikan nilai pahalanya lebih besar daripada seorang raja yang dia membangun masjid itu sendiri, sehingga nilai pahalanya itu diberikan oleh si nenek tadi gitu kan. Jadi subhanallah gitu kan. Jadi nampaknya pahala ibadah-ibadah yang sepele yang kita lakukan, yang memang itu kita niatkan lillahi karena Allah Ta'ala, bisa jadi itu nilainya akan lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi ibadah-ibadah yang nampaknya besar itu justru nilainya tidak ada di sisi Allah, dan itu sudah umum gitu kan, sudah umum. Makanya dulu ada kisah sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata amalannya apa? Amalannya senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik gitu kan. Jadi amalannya hanya dia berprasangka baik dan dia tidak pernah sakit hati gitu kan. Misalkan ada yang ngomongin dia, ada yang jelek-jelekin dia, itu tidak pernah jadi pikiran, tidak pernah jadi sakit hati, dan dia senantiasa memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada dia, dia maafkan. Ternyata amalan yang sederhana itu menyebabkan dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang amalan-amalan besar yang nampaknya itu prestisius gitu kan, itu pun sangat berpotensi untuk riya gitu kan, sangat berpotensi untuk pamer, dan sulit sekali memang kita seringkali menjaga hati kita itu untuk ikhlas gitu kan. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh ibadah-ibadah yang besar tetapi kita sulit menjaga hatinya. Tetapi yang bagusnya ya tetap kita menjalankan ibadah apapun, baik kecil maupun besar, tetapi intinya adalah kita meluruskan niat kita. Kita meluruskan niat kita, kita menguatkan hati kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ikhlas itu pun ada 3 level, ada tingkatan-tingkatan ikhlas gitu kan. Walaupun memang Allah sendiri tidak melarang orang yang dia itu melakukan ibadah mengharapkan juga manfaat ataupun imbalan dari ibadah itu sendiri. Allah memang tidak melarang itu. Tetapi itulah nanti yang akan membedakan tingkatan-tingkatan dari keikhlasan seseorang. Gitu kan. Seperti mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Al-Baqarah 198. Itu lebih kurang teksnya. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil dari perniagaan dari Tuhanmu apabila kamu telah bertolak dari Arafah. Berzikirlah kamu kepada Allah dan dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya sebelum kamu itu benar-benar termasuk orang-orang yang sebelumnya kamu itu termasuk orang-orang yang sesat. Nah, maksudnya di sini asbabun nuzulnya dari surat ini itu ada orang-orang yang ketika menunaikan ibadah haji itu dia sambil berdagang gitu kan. Nah, jadi ngiras-ngiros gitu kan. Iya. Dia ibadah haji sambil memanfaatkan momen dia haji, di sela-sela haji itu dia berdagang. Ya boleh, Allah keluarkan di surat ini Al-Baqarah ayat 198. Pengajian karo adol tasbih. Boleh gitu kan. Masker banget. Boleh itu. Baca peluang ya. Peluang gitu. Nah, di sini kan Allah jelaskan ya, tidak ada dosa. Kalau adol mainan. Boleh itu. Boleh ya. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki perniagaan dari Tuhanmu apabila kamu telah bertolak dari Arafat. Maksudnya Arafat kan proses ibadah haji gitu kan. Jadi setelah dia selesai gitu kan. Artinya kan memang dia niatnya haji sambil dagang niatnya itu memang. Jadi dari rumah itu memang berangkatnya sudah double niatnya itu kan. Mau rugi ya. Dan itu ternyata ya boleh gitu kan. Tapi di situ nanti yang akan membedakan tingkatan-tingkatan dari keikhlasan kita. Karena memang kebanyakan umumnya orang itu seringkali mau bergerak hatinya, mau bergerak beribadah ya karena ada iming-imangan imbalan atau ingin mendapatkan imbalan ataupun keuntungan yang bisa dia dapatkan. Nah, ketika diajak untuk apa istilahnya pengajian, wah panganan enak-enak kono pasti rame gitu kan. Apalagi kalau motong kambing misalkan. Pengajarnya kok motong kambing, motong sapi, wah pasti rame gitu kan. Jadi itu ngiras-ngirus lagi. Iya. Ya enggak apa-apa, boleh ternyata itu. Boleh. Enak ngirup. Enak ngirup. Nah, jadi yang pertama level yang tertinggi tentunya ikhlas keikhlasan kita kepada Allah. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah tidak ada lain semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tingkat level ikhlas yang tertinggi itu apabila ketika dia melakukan amal ibadah, ketika dia melakukan suatu amalan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sedekah itu pun sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika melakukan sholat-sholat sunnah itu pun juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah banyak menjelaskan tentang fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah gitu kan. Seperti sholat duha, fadilah-fadilahnya banyak gitu kan. Seringkali orang pahami menambah rezeki segala macam. Tetapi ketika dia niatnya untuk itu, ya dia akan berada di level bawah gitu kan. Dia tidak berada di level yang atas gitu kan.
Dan level tertinggi itu tidak mengharapkan dari fadilah dari sebuah ibadah, dia semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Baik dia lapang maupun dia sempit, dia senantiasa mengerjakan ibadah karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita meniatkan untuk senantiasa bertalibul ilmi, kita niatkan untuk senantiasa bertemu setiap malam Rabu, ini pun juga kita niatkan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nggak enak diajak, gitu kan, teko nggak enak, gitu kan. Nah, ya serat teko ya rapopo, gitu kan. Ya paling ditakoni, gitu kan. Nah, dia teko. Ditakoni ping 3 jajahe, nah ping 3 nggak ditakoni. Habis kita Terus tak tetangga. Habis ceritanya. Karepmu main Kemudian yang kedua, level yang kedua yaitu ikhlas selain mengharapkan ridha Allah juga karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, tadi seperti dalam Al-Baqarah 198 tadi, dia beribadah karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu ternyata ikhlas di level kedua. Dia mau beribadah, dia mau melakukan amal soleh, tetapi dia mengetahui fadilah-fadilahnya, gitu kan. Nah, sehingga ketika fadilahnya itu menurut dia besar, dia berlomba-lomba untuk mengejarnya. Nah, itu kan. sesuai dengan hitung-hitungannya. Sesuai dengan hitung-hitungannya. Itu masbur ya. Sesuai hitungan masuk ya. Nah, itu ternyata berada di level kedua. Level kedua. Nah, jadi dia memang ya, dan itu juga dibenarkan oleh Allah. Allah juga Boleh, ya. tidak ada dosa, tidak berdosa orang yang melakukan amal ibadah juga mengharapkan balasan. Tetapi yang tidak boleh itu mengharapkan balasan dari manusia, gitu kan. Ketika kita membantu orang, kita berharap dia bantu kita misalkan, nah itu tidak ada nilainya, gitu kan. Ketika kita mau membantu orang, ya betul-betul berharap Allah yang membantu kita, memudahkan urusan kita. Ketika kita bersedekah, gitu kan, itu pun kita berharap Allah yang membalasnya, bukan berharap orang lain yang membalasnya. Walaupun memang lantarannya Allah akan menggerakkan orang lain untuk membalas kebaikan-kebaikan kita, tetapi hakikatnya semuanya itu adalah Allah yang membalasnya. Begitupun apa istilahnya, silaturahim, gitu ya. Silaturahim itu juga banyak manfaatnya, gitu kan. Dia pertama memanjangkan umur, kemudian memudahkan rezeki. Ya, ketika kita niatnya pertama harus niatnya karena Allah silaturahim. Tetapi yang kedua kita niatkan supaya panjang umur atau siapa tahu membuka pintu rezeki, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai niatnya silaturahim itu karena berharap pada yang kita silaturahimin, gitu kan. Nah, itu juga sudah keluar dari nilai ibadah tadi. Makanya kemarin berhubungan dengan tamu tadi yang kemarin sempat kita bahas. Ya, tamu itu juga kan hakikatnya silaturahim, gitu kan. Hakikatnya silaturahmi. Ya, ketika tamu itu yang sudah menjadi kebiasaan ngobrol kandon ibaratnya, gitu kan. Nah, ketika kita ada keperluan yang lebih penting, ya tidak ada salahnya gitu. Apa istilahnya tuh ya, permisi bahasanya kan. Nah, kecuali memang tamu itu ya sesuatu yang memang urgent misalkan, gitu kan, atau keluarga atau segala macam. Artinya kita lebih mengetahui lah kondisional dari masing-masing diri kita. Kemudian yang ketiga, tingkat ikhlas yang ketiga, dan ini posisi tingkatan ikhlas yang paling bawah, itu adalah ikhlas apa istilahnya tuh ya, bahasanya tuh ikhlas, bahasanya tuh ikhlas karyawan, gitu kan. Kalau dalam bahasa ulamanya itu lebih kasar lagi, ikhlasnya budak, gitu kan. Ikhlasnya budak, atau kalau ulama kekinian sudah mengartikan ikhlasnya karyawan.
Artinya karyawan itu, orang yang pegawai itu, dia mau melaksanakan sesuatu karena memang dia mendapatkan upah gitu kan. Karena dia mendapatkan imbalan gitu kan. Nah, jadi ada juga orang-orang yang memang dia meniatkan melakukan ibadah itu difokuskan ingin mendapatkan fadilah-fadilahnya gitu kan. Dia lebih mengutamakan fadilah-fadilahnya dan ternyata itu posisi ikhlas yang paling rendah gitu kan. Wah, aku sholat apa istilahnya duha itu yo ben murah rezeki ini berarti kan gitu. Kemudian apalagi banyak tahajud gitu kan, tahajud supaya diangkat derajatnya, ya memang fadilahnya seperti itu. Tapi ketika dia fokus terhadap fadilahnya gitu kan, dia termasuk tingkatan ikhlas yang paling bawah. Jadi diibaratkan oleh para ulama itu ikhlasnya budak atau ikhlasnya karyawan. Dia mau bergerak, dia mau jalan karena memang tahu mendapatkan imbalannya gitu kan. Seorang karyawan itu kan, aku nek sebulan ini untuk gaji sekian kan, jadi dia melakukan aktivitas itu ya karena ingin mendapatkan imbalan tadi gitu kan. Ya dia akan mendapatkan kembali ke niat tadi. Sesungguhnya ketika niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan. Tapi ketika niatnya karena dunia, dia pun akan mendapatkan. Tapi kalaupun dia meniatkan ingin mendapatkan fadilah-fadilah itu, dia pun juga akan mendapatkan gitu kan. Nah, ini masih ya mending lah gitu kan, daripada belas tidak ada keikhlasan tidak ada, dibandingkan tidak ada keikhlasan karena keterpaksaan mungkin yang paling Iya, yang dekat-dekatnya kita dengan Allah kan ketika kita butuh Mas. Oh, ayo butuh wadidah jadi disebut kabeh. karena gengsi. Jadi ikhlas itu sendiri secara definisi atau pemaknaan itu lebih kepada memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tingkat tertinggi keikhlasan itu ya dia betul-betul tidak mengharapkan apapun kecuali daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada definisi tadi, tidak ada memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada iming-iming karena ingin mendapatkan sesuatu, apalagi mendapatkan pujian manusia gitu kan. Karena memang yang istilahnya itu membuat orang itu terlena dalam kita melakukan ibadah itu adalah sifat di dalam hati kita masing-masing, yaitu sifat riya, sifat ujub. Itu pun yang akan mempengaruhi dari nilai tingkat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tadi mulai dari sebelum kita ibadah itu pun harus kita kuatkan niatnya, kita luruskan motivasinya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama proses ibadah juga kita menjaga hati kita untuk senantiasa ikhlas. Begitupun setelah kita beribadah, itu pun hendaklah kita bisa menjaga nilai-nilai pahala kita sampai akhir hayat kita ya, karena dalam prosesnya itu akan senantiasa banyak ujian ya, karena setan itu juga tidak akan pernah senang sampai manusia itu mengikuti jalan-jalannya gitu kan. Karena niat keikhlasan itu pun akan senantiasa mempengaruhi proses akhir perjalanan manusia itu sendiri gitu kan. Makanya banyak gitu kan, kita tidak pernah mengetahui kisah perjalanan manusia itu kecuali akhir hayatnya nanti. Ada kalanya orang yang nampaknya tidak baik di mata kebanyakan orang, tetapi di akhir hayatnya justru dia husnul khotimah. Ada juga orang-orang yang mungkin nampaknya baik, tetapi justru di akhir hayatnya itu su'ul khotimah. Yaitu karena
proses dari setelah melakukan amalan itu memang penjagaannya itu luar biasa gitu kan. Untuk menguatkan hati, menjaga keikhlasan itu sesuatu yang mungkin nampaknya sepele, ya ikhlas gitu kan, kalau ikhlas enggak gitu kan, ikhlasan gitu kan. Ya pada saat itu mungkin ikhlas, mungkin besok seminggu sebulan, wah nek ora tak kayak yo lumayan jan ya. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Memang menjaga keikhlasan itu ya sesuatu yang memang ujiannya yang sangat berat gitu kan. Yang jelas ketika kita meniatkan segala sesuatu itu karena Allah dan kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah, itu insya Allah kita berharap Allah menumbuhkan keberkahan di setiap amal ibadah kita, di setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita niatkan itu karena Allah, hakikatnya Allah akan semakin memunculkan kebaikan-kebaikan. Allah akan menambah keberkahan kehidupan kita. Jadi itu yang seringkali kebanyakan orang itu lalaikan. Keberkahan itu memang sesuatu yang tidak nampak, tetapi juga insya Allah bisa kita rasakan. Dan keberkahan itu hakikatnya adalah manfaat yang bertambah. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan gitu kan. Ketika kita mendapatkan rezeki itu mencukupi, bahkan itu bisa untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang dikatakan dia insya Allah berkah gitu kan. Tapi ketika tidak ada keberkahan, itu walaupun banyak rezeki yang didapatkan, tetapi tidak ada orang yang mendapatkan manfaat dari rezekinya. Ada orang yang kelihatannya sederhana, tapi justru dia mendapatkan banyak manfaat. Orang lain itu banyak manfaatnya. Seperti misalkan mungkin di lingkungan sekitarnya nanam apa, masyarakat sekitar itu bisa mendapat manfaatnya. Butuh cabai, jaluk cabai, gitu kan. Butuh sayur mungkin dikasih sayur. Itu kan manfaatnya dia bertambah-tambah. Gitu. Atau nanam godong salam tidak semua wong. Godong salam ya kan? Enggak, masalah ya ikhlas. Nak menyediakan iki. Tapi kan biasanya kan jaluk lek yo ngesuk wis enggak jalukne ngapain nebang lho. Kakak sing enggak ikhlas ya dhewe kan ngono kuwi. Mas Wandi ya. Ujian keikhlasan. Isuk jaluk, awannya jaluk iki enggak ikhlas iki ngono kuwi. Ya sekali. Yang aku tahu itu kan dan semua Artinya, wong punya. keberkahan itu adalah sesuatu yang bertambah kemanfaatan. Iya. Ketika kita memiliki kendaraan, ya kendaraannya itu bermanfaat. Tapi ketika tidak ada keberkahan, ya tidak ada manfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan juga yang membedakan orang mukmin dan orang munafik itu juga adalah niatnya. Itu pun juga adalah keikhlasannya. Jadi ketika seorang mukmin melakukan amal ibadah, itu insya Allah niat karena Allah. Tetapi bagi orang-orang munafik, seringkali dia melakukan ibadah itu karena ingin mendapatkan keuntungan, karena ingin berlepas diri dari kesalahan atau ingin mendapatkan apa istilahnya itu ya, keuntungan secara pribadi lah gitu kan. Dan insya Allah gitu ya, ketika kita bisa senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun akan bisa menjadikan diri kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dimudahkan perjalanannya ketika kita menghadapi masalah-masalah di kemudian hari. Sebagaimana kisah yang pernah kita ketahui dan kita semuanya sudah banyak mendengar
tentang kisahnya 3 orang yang terjebak di dalam gua. Wis nggak tak takok ke mau. Kan perlu protes kan. Iya betul. Protes ibadah kok enggak dibalas iki lho aku nek ini kan. Ketika mengungkapkan suatu nggih Mas ya. Nah itu. Iya, boleh itu kan. Makanya tadi itu juga salah satu jalan Allah menurunkan pertolongannya. Salah satu jalan Allah memberikan petunjuknya ketika kita menghadapi masalah-masalah. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua dan ditutup oleh batu, kemudian dia menceritakan amalan-amalannya yang mana dia yakini amalan itu selama ini dia jaga keikhlasannya gitu kan. Ketika satu orang dia berbuat baik pada orang tuanya, satu orang yang mau bermaksiat tapi langsung ingat Allah, kemudian satu orang yang dia mengembangkan gaji upah gitu kan seseorang, dan dia tidak melakukan itu kecuali memang keikhlasan dia dan mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah membukakan batu besar tadi dan Allah bantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Ya itu yang kita harapkan gitu kan. Siapapun yang taat kepada Allah dengan betul-betul ikhlas, dengan betul-betul mencari ridho Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sabar, walaupun seringkali kita diremehkan oleh banyak orang, tetapi kita tetap sabar dan menjaga amal kita kepada Allah. Nah, itulah hakikatnya dari ikhlas itu sendiri gitu kan. Seringkali kita diejek mungkin kan, gitu kan. Apa istilahnya rajin teman gitu kan. Siapa? Kita diremehkan gitu kan. Kemudian tidak benar dibully. Saat diremehkan itu kita sabar dan kita tetap menjaga amalan-amalan kita. Nah itulah hakikat dari keikhlasan itu sendiri. Tapi kalau kita justru berdebat, kita justru ini yaitu ya dipertanyakan keikhlasan kita. Wallahu bisawab, mudah-mudahan Allah senantiasa memampukan kita dan diberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjaga amalan-amalan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.